Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kekuatan buat kita hari ini, boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari rekan-rekan BIC dimanapun Anda berada, siapkan hatimu untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab di mana Anda berada, di situ Tuhan ada untuk memberkati setiap kita. Mari kita angkat pujian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus rindu kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Ya Tuhan. Bapakku pintar, Mari kau layakkan setiap hati kami Tuhan. layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini. Dan segenap kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku rindu Kau lihat setiap kerinduan kami Tuhan. menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Ya Bapakku pintar, Mari Tuhan Engkau layakkan setiap kami Tuhan. layakkan aku, Kami rindu Tuhan. bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, Mari katakan. bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka. Oh Tuhan. Di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka. Kau lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita bertemu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di
kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Oh, diam dalam baik, oh, ku rindu bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ku mau rindu diam di bait-Mu, menikmati, memandang wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Allah yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bapak yang baik, kami bersyukur buat anugerah kasih setia-Mu bagi kami. Kalau saat ini kami boleh Tuhan menyembah, bertemu muka dengan muka. Biar kiranya Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan mengambil alih semuanya. Bahkan hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri sore-sore buat Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup, yang selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dan Allah sanggup, hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah.
segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang dan dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan. Ya. Haleluya, besar-besar bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa kuasa Allah tidak berubah. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sebab Dialah Tuhan yang besar. Haleluya. Mari bersuka buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Hey. Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Dia pencipta dunia ini, ya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Sebab dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari bersuka dan bersorak, sebab Dialah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Sebab dengan bersuka, ya bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha. Mari katakan dengan bersuka, Dia batu keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Ya. Hey. Mari beri sore-sore bagi Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Setiap kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Amin. Dan yakin percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, Dia yang gak pernah tinggalin kita sendirian. Teman kita, sahabat kita, siapapun bisa meninggalkan kita. Tapi kita punya Bapa yang gak pernah ninggalin kita. Dia selalu pegang kehidupan kita. Mari siapkan hatimu untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap kerinduan dan iman kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan. Kami percaya dari kasih-Mu lewat
Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya Tuhan, mari kau urapi setiap kami Tuhan. Yeah. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami dapat ketenangan itu datang daripada Engkau. Situasi tidak akan mempengaruhi kami, karena kami percaya ketenangan kami letakkan di dalam Engkau Tuhan. Maka saat ini seumur hidup kami Tuhan, kami mau letakkan ketenangan kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang empunya dunia ini. Engkau yang empunya setiap kehidupan kami. Maka tidak akan kami khawatir tentang apapun itu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kebenaran firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam setiap hati kami. Pakai hamba-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore bagi saudara-saudara dewasa muda dari Sahabat Allah yang pada kesempatan sore hari ini meminta saya untuk menyampaikan dengan judul Pelayanan di Akhir Zaman, dihubungkan dengan bilangan pasal 25. Menarik bagi kita untuk melihat bersama melalui bilangan pasal 25 ketika terjadi peristiwa yang luar biasa di antara bangsa Israel yang setelah sekian puluh tahun berjalan di padang gurun yang berisi batu-batu terjal, kerikil, panas,
bahkan gersangnya padang gurun. Tidak ada makanan, dan saudara tahu bahwa tiap pagi Allah mengirimkan mana untuk mereka makan. Tetapi di pasal yang Bilangan pasal yang ke-11, bangsa itu bersungut-sungut karena nasib buruk mereka, sebab makanan tidak pernah mereka nikmati lagi. Apakah itu makan daging, apakah itu makan ikan, sayur, mentimun, semangka, yang dahulu menjadi makanan-makanan kegemaran. Bahkan burung yang biasa mereka tangkap dengan leluasa, itu pun tidak ada. Hingga kata Bilangan 11 ayat yang ke-6, kita kurus kering dengan tidak ada suatu apapun, kecuali mana ini saja yang kami lihat. Tidak heran ketika tawaran dari Raja Balak yang menyuruh orang membawa undangan kepada orang-orang Israel untuk ikut dalam pesta yang digelar oleh Raja Balak dengan menyodorkan wanita-wanita Moab. Menjadi sebuah tawaran yang luar biasa. Sebab kata mereka, yang begini kami sudah tidak pernah mendapatkan lagi. Hingga Bilangan pasal 25. Berpasanganlah orang Israel dengan Baal Peor. Ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan, tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu, gantung mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala itu surut dari antara orang Israel. Hal yang sangat menyedihkan, sebab hari itu 24.000 orang mati. Kisah yang menyedihkan ini terjadi di antara orang-orang Israel yang haus akan hiburan, yang haus akan apa yang mereka butuhkan. Dan kalau kita melihat bangsa ini terbujuk hanya karena pesta pora, di sementara itu ada seorang pemuda yang namanya kita kenal adalah Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, yang tugasnya adalah menjadi penjaga pintu gerbang. Saudara juga tahu bahwa Bait Allah mempunyai 4 pintu gerbang. Dan Pinehas adalah salah satu penjaga pintu gerbang yang harus bertanggung jawab siapa yang masuk dan keluar dari pintu gerbang yang didaganya. Tapi ada hal menarik di ayat yang ke-7. Ketika Pinehas, anak Eliezer, melihat ada orang Israel yang masuk ke ruang tengah. Namanya kemudian kita tahu dari ayat yang ke
14, Bilangan 25 ayat 14. Perempuan Midian Moab itu bernama Zimri bin Salu dan Osbi binti Sur. Mereka berlari ke ruang tengah dari bait Allah. Sangat membuat mata Eliezer, mata Pinehas bin Eliezer, melihat ada sesuatu yang harus mengambil tindakan. Maka dikatakan di ayat yang ke-8, Pinehas mengambil tombak lalu mengejar orang Israel dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu. Satu hal yang kita perhatikan, apa yang dikehendaki dari ayat-ayat yang kita baca sore ini. Adakah pemuda-pemuda sahabat Allah menjadi pemuda-pemuda yang punya mata jeli, punya mata yang memandang tidak hanya kepada apa yang dilihatnya, tetapi apa yang tidak dilihat oleh mata telanjang kita. Pemuda-pemuda yang mengarahkan matanya hanya kepada perkara-perkara yang di atas. Barangkali saudara berkata, menyedihkan sekali. Pemuda hanya disuruh mengarahkan mata kepada yang di atas. Sementara kita adalah pemuda-pemuda masa kini yang sangat disayangkan kalau hanya melihat perkara-perkara rohani. Apalagi kita menikmati pandangan-pandangan indah pada masa muda kita. Benar. Satu tantangan yang diberikan pada sore ini kepada pemuda, kepada dewasa muda sahabat Allah. Apa pandangan saudara? Bagaimana pandangan saudara? Apa yang menarik pada pemandangan kita? Kanan, kiri, depan, belakang menunjuk kepada arah pandangan yang ada di sekeliling kita yang bukan hal-hal yang menarik untuk disebutkan bagi pandangan rohani. Bagi pandangan jasmani, ya. Sekarang yang ditanyakan adalah sebagai gereja tua di akhir zaman, adakah kita mempunyai mata yang memandang kepada perkara-perkara rohani jauh lebih penting daripada perkara-perkara jasmani? Kidung Agung, satu di antara kitab-kitab puisi yang menunjukkan kepada kita tentang apa yang kita lihat. Pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Dari ayat 1. Cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Kata pertama yang dipakai untuk kata mata, cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Mata merpati adalah mata yang tulus. Mata merpati adalah mata yang paling jujur.
Mata merpati adalah mata yang tidak pernah salah memandang. Saya ajak kita ke Fatsal 6. Fatsal yang ke-6. Masih tetap dengan arah penilaian mempelai laki-laki, memuji mempelai wanita. Dari ayat yang keempat, cantik manisku seperti kota Tirsa, Juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara. Palingkan matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Ini adalah pujian mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Dengan kalimat yang mudah kita mengerti, bagaimana mata Sulamit tidak berkedip memandang Salomo. Mata gereja Tuhan tidak berkedip memandang Kristus pada akhir zaman. Tidak ada pandangan lain yang lebih indah selain memandang Kristus. Mata yang terarah. Salomo mengingatkan di dalam Amsal, Fatsal yang keempat. Dalam Amsal, Fatsal yang keempat. Dituliskan di sana ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Akan ada banyak hal yang akan memancing pandangan kita untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Mencari sesuatu yang lebih indah daripada penglihatan rohani. Sulitnya ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang menarik pandangan kita, lalu kita mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Allah sedang mencari gereja Tuhan yang punya mata dengan pandangan yang tidak dialihkan kepada perkara-perkara lain. Saya ambil contoh juga di kitab Kejadian 21, ayat yang ke-9 dari ayat 8, bertambah besar Ishak, ia disapih. Kejadian 21 ayat 8. Lalu Abram mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Ayat 9, perhatikan. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir, bagi Abram itu sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Apa sih yang salah? Mereka kan saudara seayah walaupun tidak seibu. Apa yang salah ketika Ishak bermain dengan Ismail? Tapi di mata Sarah ada yang harus dia ambil sebagai tindakan tegas. Apa yang salah? Dorongan kuat di hati Sarah memberanikan diri berkata kepada Abram yang merupakan tindakan tidak boleh dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Menegur, memerintah, meminta
itu tidak boleh dilakukan oleh istri orang Yahudi. Tabu. Tetapi Sarah berkata kepada Abram ayat 10, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ada mata yang jeli, ada mata yang memandang, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Anakku tidak menjadi waris yang sama dengan anak hamba itu. Apa pandangan saudara untuk hari ini? Pemuda-pemuda sahabat Allah. Engkau disebut sahabat Allah. Berarti begitu akrabnya engkau dengan Allah. Mengerti hati Allah. Tahu kehendak Allah. Tahu apa yang Allah mau. Termasuk apa yang Allah tidak mau. Termasuk apa yang tidak berkenan kepada Allah. Apakah kita sevisi dengan Allah? Apakah kita punya mata yang sama dengan apa yang Allah sedang lihat hari ini? Untuk zaman ini, apakah kita melihat yang sama dengan apa yang Allah lihat? Ketika zaman ini membuat hati Allah pilu. Ya, masih dalam kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, lalu bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Menarik pasti. Istimewa mungkin. Tidak pernah dilihat sebelumnya, iya. Dan mereka mulai tertarik dan mengambil istri dari anak-anak perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mata mereka. Wajar bukan? Tetapi apakah itu berkenan kepada Allah? Perhatikan ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dengan segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan, ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Allah. Coba saudara, apakah kita punya mata yang sama dengan mata Allah untuk hari ini? Pemuda sahabat Allah. Kalau engkau katakan dirimu pemuda sahabat Allah, milikilah hati Allah sebagai sahabatmu. Tahu apa yang Allah mau. Tahu apa yang Allah tidak mau. Pinehas berlari, ambil tombak, kejar. Ada seorang pemimpin dari suku Simeon yang berlari masuk ke ruang tengah kemah sembahyang, membawa wanita Moab. Apa yang dilakukan di sana? Apa yang dilakukan di ruang tengah
dari kemah sembahyang yang kita kenal namanya adalah ruang kudus. Tidak segan pelayanan kita ternoda dengan apa yang kelihatan indah, nikmat, mendatangkan kebahagiaan bagi pemuda masa kini. Catatan, yang berani masuk di ruang kudus Allah. Bergetarkah hati saudara? Di saat yang seperti ini, tidakkah kita mengerti apa yang menjadi duka cita Allah, memilukan hati Allah? Karena pelayan Tuhan yang biasa ada di ruang kudus Allah, biasa mengangkat roti sajian, menyalakan pelita, kandil, berhubungan dengan perkara-perkara kudus Allah. Bahkan menaikkan pujian penyembahan dalam mezbah dupa. Tega mengotori ruangan kudus dengan maksiat hidup, kenikmatan hidup yang membuat hati Allah pilu. Bukan cuma sedih, tapi pilu. Pertanyaannya adalah, masih adakah Pinehas akhir zaman? Masih adakah hari ini pemuda sahabat Allah yang angkat tombak, tidak bersekongkol dengan dosa yang sama? Masih adakah pemuda sahabat Allah yang tergetar hatinya ketika melihat perkara-perkara dosa dilakukan di ruang kudus Allah? Apa tindakan saudara? Diam? Masa bodoh? Cuek? Saudara akan dinilai seperti apa yang dituliskan di dalam Injil Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamunya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu diam saja. Diam, cuek, masa bodoh. Itu bukan urusan saya. Emang gua pikirin, kata kita hari ini. Biar saja. Tidak dapat, saudara. Dicari Pinehas yang berlari, berdiri, angkat tombak dan berlari dan mengejar orang yang sedang melakukan pengotoran ruang kudus Allah. Banyak kali hari-hari ini kita merasa sombong rohani dan tidak mau tahu dengan orang lain. Tidak mau tahu dengan kondisi ruang kudus Allah. Yang penting saya selamat, yang penting saya benar, yang penting saya baik, yang penting saya tidak berdosa. Urusan apa dengan orang lain? Rupanya dicari Pinehas yang kata tema hari ini dengan tegas, bergiat di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar bergiat untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti
apa yang dilakukan di Bilangan 25. Tetapi engkau juga tidak cuek untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Pinehas harus berlari. Kata berlari butuh tenaga. Kata mengejar butuh tantangan. Apalagi dia hanya seorang penunggu pintu gerbang. Apa sih urusanku dengan orang yang ada di dalam? Biar saja. Itu adalah tindakan diam yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 12 tadi. Apa yang dilakukan oleh raja kepada hamba-hambanya? Ayat 13, ikat kaki tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Hanya karena cuek. Hanya karena masa bodoh. Hanya karena tidak mau tahu. Hati-hati saudara. Yang dicari adalah Pinehas. Bukan orang yang diam. Bukan orang yang tidak mau tahu. Tapi orang yang peduli akan pekerjaan Tuhan. Orang yang peduli akan rekan-rekan pelayanan. Orang yang peduli untuk apa yang akan dikerjakan oleh Pinehas. Tenangkan hatimu sejenak. Apakah aku giat dalam pelayanan? Bukan giat untuk mencari nama sendiri. Bukan giat hanya untuk orang lihat. Bapak Ibu Gembala melihat saya orang yang begitu terampil dalam melaksanakan pekerjaan. Mata Allah mencari orang yang hari ini mempertahankan negeri. Yehezkiel, kita tambah dengan kitab Yehezkiel. Pasal yang ke-22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Kata Allah. Allah sedang mencari Pinehas-Pinehas akhir zaman. Allah sedang mencari saudara, sahabat-sahabat Allah yang punya mata dan hati sama dengan mata Allah. Mari, waktunya singkat. Tidak ada waktu yang dapat kita katakan, mungkin akhir pandemi, mungkin besok saja, mungkin tahun 2021 saja. Terlambat saudara, yang dicari adalah hari ini. Dan ketika engkau bangkit, maka di dalam Bilangan 25, saya bacakan kalimat akhir dari Bilangan 25. Apa yang diberikan Allah kepada Pinehas. Aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan. Ayat 13. Untuk mengenai keimaman bagi dia, bagi keturunannya. Karena ia begitu giat membela Allah dan mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Kiranya Tuhan memberkati. Bergiatlah, layani Tuhan, alihkan pandanganmu terhadap dunia ini, dan arahkan matamu kepada panggilan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati kami Tuhan. Biar kiranya setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Biar kiranya itu bertumbuh Tuhan dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai terus hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Biar kiranya banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak yang baik, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Selanjutnya saya akan bacakan pengumuman. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Untuk kegiatan pertemuan komsel secara fisik masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin melakukan komsel melalui media online, terus dipersilakan untuk menjalin terus kebersamaan ya. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa yang akan dimulai dari hari Senin jam 10 malam dan akan ditutup pada hari Selasa jam 3 sore. Follow terus sosial media BIC yang ada di Instagram, YouTube, dan Facebook. Teman-teman akan mendapat info-info di sana. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa catat nomor yang ada. Dan selanjutnya, mengingat COVID, new normal yang ada, PSBB juga yang ada, kami menghimbau buat teman-teman terus menjaga kesehatan, social distancing, pakai masker, pakai hand sanitizer kemanapun teman-teman berada, terus ada dalam lindungan Tuhan ya. Tetap jaga jaraknya biar kiranya Tuhan tolong kita semua. Baik, kita akan akhiri ibadah kita di malam hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Sebab kau Raja diagungkan dan dipuji. Ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari katakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Rekan-rekan BIC, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Mari kita berdoa mengangkat tangan kita. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tercurah buat kita semua. Engkau juga Bapa yang berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati dalam pelayanan mereka. Engkau memberkati peta pencariannya. Terpujilah nama Bapa. Bapa, setiap kebutuhan kami Engkau yang telah penuhi. Engkau yang selalu memberkati kami. Engkau memberkati badani dan rohani. Terpujilah namamu Bapa. Kami terima berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Yesus, Kau juru selamat kami hidup. Haleluya.